Halo Abujang. Arigato yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya jomblo friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal merekap anime bertema Battle Royale gitu coy. Kapan lagi kan, daripada isekai mulu pak, bosan. Tapi bukan menggunakan senjata pada umumnya, melainkan ini memakai bom aja. Seperti judul animenya, yaitu Betum. Nah, anime ini dirilis pada tahun 2012. Ya, lumayan dah lama juga. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih. Dan pencet warna merah yang bacanya asyumre. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak bedah. I swear. Ya udah kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan kita diperlihatkan sebuah pertempuran yang dimana mereka ini tidak menggunakan senjata. Seperti yang aku bilang di opening tadi, melainkan mereka ini memakai bom aja. Cuma pas battlenya udah selesai, ternyata itu hanya game RPG Betum yang dimainkan oleh sang MC dari anime ini bernama Sakamoto Ryota bersama dengan dua temennya. Ya walaupun Ryota nolep dan kerjaannya main game mulu tiap hari, namun mereka adalah pro player yang sudah menduduki 10 besar top global. Nah terus mereka mendapatkan undangan dari top 2 leaderboard buat sparingan. Tentu ya gaskan aja, soalnya Ryota ini penggendong handal. Tiba-tiba scan berpindah di mana Ryota yang udah sadar dari pingsannya. Dia pun bingung karena ya kok bisa di sini. Setelah berhasil melepaskan parasutnya, Ryota masih belum bisa mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Karena terakhir dia ingat itu masih berada di kamar lagi main game. Saat ngecek HP sayang sekali nggak ada sinyal. Tapi Ryota melihat di tangannya terdapat sebuah kepingan kaca, ya kayak game ARK gitulah. Dan untungnya barang-barang yang ia beli dari Toserba masih ada. Sesudah keluar dari hutan, Ryota terkejut karena sekarang dia sedang berada di pulau terpencil. Lalu karena merasa kepo dengan tas lempang yang tiba-tiba muncul, Ryota pun nyoba buka. Dan isinya cuma kotak-kotak kecil doang. Pas Ryota pencet-pencet, langsung tuh ada timer waktu yang menunjukkan benda tersebut bakal meledak. Terus bener aja. Sebelum pergi ninggalin tas itu, Ryota melihat seseorang yang datang ke arahnya. Dikira bakal bantu kan? Cuma orang tersebut malah menyerang menggunakan bom. Ryota pun baru sadar kalau ini sama seperti game yang kemarin ia mainkan. Daripada saling ngebunuh, Ryota memilih buat kabur. Tapi walaupun udah sembunyi, ya tetap aja ketahuan sama tuh orang. Saat Ryota mulai pasrah, tiba-tiba kepingan kaca yang ada di tangannya merespon, kayak ngerasain keberadaan musuh. Macam radar gitu cuy. Di sini Ryota juga baru nyadar lagi kalau jenis bom itu beda-beda. Dan bom Ryota adalah jenis bom yang menggunakan timer atau waktu untuk meledak. Setelah tahu, Ryota langsung YOLO aja dengan strateginya sambil lompat ke laut. Saat orang tersebut pengen melempar bomnya ke arah Ryota, tiba-tiba bom yang sudah Ryota pasang sebelumnya meledak dan membuat orang itu meningsoy. Ya walaupun Ryota merasa bersalah, cuma mau nggak mau demi bisa survive. Besoknya Ryota yang sudah terbangun dari tidurnya hoki bet karena malah melihat Chiwi yang lagi bersihin badan. Lanjut. Nah kita flashback dulu ya ke arah Chiwi ini yang bernama Himiko sebelum bertemu dengan Ryota, dimana sama seperti Ryota dia nggak tahu kenapa tiba-tiba ada di pulau ini. Saat lagi tidur, Himiko dibangunkan oleh 3 orang yaitu Isami, Mitsuo, dan Masashi. Mereka pun berkenalan terus memutuskan untuk gotong royong. Cuma di situ sempat terjadi perselisihan antara Isami sama Masashi. Tapi nggak berlangsung lama soalnya bercanda doang. Mereka bertiga pun memilih Himiko buat menjaga bom-bomnya. Beberapa menit kemudian sebuah pesawat menurunkan airdrop. Nah pas dicek terdapat suplai makanan. Mereka akhirnya bisa tuh makan-makan dulu. Namun tiba-tiba Isami datang untuk ngasih tahu agar makanannya mending dihemat aja. Soalnya kan mereka lagi battle royale ini. Cuma Masashi yang terganggu gara-gara Isami ngomong mulu memilih ngebunuh aja. Besoknya Mitsuo mengajak Himiko buat menjauh dari Masashi karena agak trauma lah setelah melihat kejadian kemarin. Ya walaupun mereka berdua sudah jauh, tapi tetap aja Masashi dapat menyusul. Namun berkat bom poison milik Mitsuo membuat Masashi memilih mundur dulu. Sesudahnya di perjalanan, Himiko merasa kok Mitsuo ini gandeng tangannya mulu. Ya di sini Mitsuo sebenarnya bermaksud untuk melindungi Himiko dari orang lain.
Cuma karena Himiko tuh gak mau ngebunuh orang dan Mitsuo agak maksa gitu, jadinya tertampol. Di sini Mitsuo yang gregetan akhirnya mulai kasar. Tapi dengan alat kejut yang dibawa oleh Himiko membuat Mitsuo pingsan. Lalu di tempat berbeda, Himiko kepikiran tentang masa lalunya. Di saat lagi kepikiran itu, tiba-tiba Mitsuo muncul dengan muka cabulnya dan mencoba mengubrak-abrik Himiko. Karena sudah pasrah, Himiko mengaktifkan bomnya, bermaksud meningsoinya bareng-bareng gitu. Ya daripada diperkaos kan. Namun bom itu menggunakan timer sehingga membuat Mitsuo memiliki waktu untuk kabur. Tapi tidak semudah itu Ferguson, karena Himiko langsung melempar bom tersebut dan pada akhirnya meledak terus mengenai Mitsuo. Setelahnya Himiko pun akan menganggap semua cowok yang ada di pulau ini sebagai musuhnya. Scan berpindah di mana kita kembali ke tempat Ryota dan Himiko bertemu. Di situ Himiko nggak banyak basa-basi, memilih cabut aja karena takut diapa-apain lagi. Ryota lalu melihat kalau Himiko mempunyai makanan, jadi dia pun mencoba ngikutin. Di dalam hutan, Ryota menggunakan radarnya untuk mengetahui keberadaan Himiko. Namun dia malah bertemu dengan seorang bapak-bapak bernama Taira Kiyoshi yang lagi boker. Karena Kiyoshi tahu tentang permainan ini, jadi Ryota nyuruh buat jelasin. Lalu diceritakan awalnya mereka tuh dikumpulkan menjadi satu di sebuah pesawat kargo. Dan jumlah pesertanya itu 20-30 orang gitu. Baik itu yang masih muda sampai tua. Terus dijelasin sama adminnya si Takanohashi. Gini, peraturannya seperti apa, dan yang terpenting agar bisa keluar dari pulau ini mereka harus mengumpulkan 8 kepingan kaca seperti yang ada di tangan kiri mereka. Alias ya harus ngebunuh sekitar 7 orang. Mereka pun pastinya banyak yang protes. Tapi Ryota lah yang paling semangat. Semangat protes ya maksudnya. Apalagi kata Pak Kiyoshi, si Ryota kenal dengan orang-orang yang merencanakan permainan ini. Dan alhasil Ryota pun dibuat pingsan. Setelah mendengarnya, Ryota jadi tahu kenapa dia bisa berada di tengah-tengah hutan. Terus berpikir apakah permainan ini ada campur tangan dari perusahaan game Betum. Lalu Kiyoshi mengajak Ryota buat bekerja sama untuk keluar dari pulau ini tanpa membunuh orang lain. Ryota pun setuju aja karena kapan lagi coy punya partner yang jalan ninjanya sama. Kemudian mereka mendengar suara samar-samar yang datang ke pulau. Pas dicek oleh Ryota, ternyata pesawat tersebut mengirim airdrop. Ya berhubung mereka berdua lapar, Ryota langsung utiwi buat ambil. Namun sayang dia kedahuluan sama mbak-mbak. Cuma tiba-tiba ada sebuah bom di sana yang membuat mbak itu meningsoi. Dan Ryota melihat ada seseorang yang sudah standby untuk memasang jebakan. Lalu setelahnya Ryota gak mau lagi dah buang nyawa demi makanan doang. Tapi Kiyoshi mencoba memotivasi Ryota agar ikut mengambil suplai itu. Ya namanya juga perang kan, demi makanan pasti ada resikonya. Dan sesudah mendapatkan pencerahan, mereka berdua utiwi. Kemudian saat sampai di lokasi, mereka berdua malah melihat bocah yang habis ngebunuh orang. Ternyata orang yang dibunuhnya adalah bapaknya sendiri. Dan bocah ini bernama Kira Kosuke. Ya rada psikopat lah. Alasan kenapa Kosuke seperti itu karena sering dikasarin sama bapaknya aja. Ryota serta Kiyoshi yang melihat hal tersebut memilih kabur, soalnya nih bocah lumayan bahaya. Di saat kabur itu, Kiyoshi malah jatuh dan kakinya keseleo. Awalnya Ryota bimbang mau ninggalin apa nyelamatin karena baru kenal kan. Akhirnya Ryota memilih untuk mencoba mengalihkan perhatian agar Kiyoshi bisa kabur. Di situ Ryota sama Kosuke sama-sama nyadar kalau lawannya adalah player Betom juga. Makanya gerakannya agak beda dari yang lain. Tapi Ryota di sini cuma menghindar-hindar sambil dibacotin tsunami fakta sama tuh bocah kalau dia emang nolep. Lalu pas terkena ledakan itu, Ryota mulai dah mencoba menghayal kalau ini cuma mimpi. Alhasil Ryota mampu membuat bocah tersebut agak panik soalnya berhadapan dengan top global. Jadinya dia pun dapat KO-in tuh bocah. Namun gak nyampe meningso ya. Lanjut. Scan berpindah, Ryota sudah bersama dengan Kiyoshi kembali. Di saat lagi ngaso nyantui, tiba-tiba mereka melihat mayat dari Mitsuo. Jadinya Ryota bakal mencoba mengecek apakah ada musuh di sekitaran mereka. Pas dicek menggunakan radar, Ryota melihat Himiko sedang berada di puncak dan berpikir kalau Himiko adalah bosnya, alias berpengalaman gitulah. Lalu Himiko melemparkan bom poison yang mau gak mau Ryota harus keluar dari sana. Dan bener aja Ryota hanya dipancing keluar agar Baiwan sama Himiko. Ryota mencoba ngejelasin sambil mengajak Himiko untuk kerjasama. Namun apa dikata, gara-gara kejadian kemarin membuat Himiko kagak mau tuh percaya sama cowok lagi. Ya namanya juga woman, semua dianggap rata. Jadinya Ryota langsung dilempar bom. Untungnya lemparan Himiko cupu jadi kagak kena. Mendapatkan kesempatan, Ryota mencoba ngedeketin.
Nah, terjadilah saling gocek-menggocek yang pada akhirnya Himiko malah kena setrum gara-gara alat listriknya sendiri. Alhasil ya, pingsan doi. Saat mencoba mengamankan bom milik Himiko, hampir aja Ryota nggak kuat iman. Sesudahnya Himiko terbangun dan masih menganggap Ryota adalah musuh. Jadinya dia pun mencoba bundir karena takut diapa-apain. Namun karena Ryota udah tahu jenis bomnya, makanya gampang banget buat di-defuse. Mereka pun setelahnya ngobrol-ngobrol dan Himiko mengatakan fakta baru kalau sebenarnya mereka bisa di sini gara-gara ada orang yang menulis surat perjanjian dengan nama mereka untuk dilenyapkan. Kemudian Ryota baru ingat kalau hari-hari sebelumnya ibunya menulis sebuah surat. Dikira buat ngelamar kerja, ternyata buat main beginian. Ryota pun gak percaya kalau ibunya bakal begitu. Ya walaupun Ryota juga kurang ajar sih sama ortunya. Tiba-tiba terdengar suara yang mendekat ke arah mereka. Pas dicek di radar, nggak terdeteksi sama sekali. Terus muncullah sekawanan komodo. Ada nuansa Indonesia coy. Kiyoshi bakal membawa Himiko yang pingsan ke tempat aman dulu, sedangkan Ryota bakal defense menggunakan bomnya. Cuma pas dilempar, bomnya itu nggak berfungsi sama sekali karena si pemilik aslinya yaitu Kosuke kan nggak meningsoy. Dikarenakan terlalu lama, kaki dari Kiyoshi harus tergigit oleh salah satu komodo, yang dimana kan kita tahu gigitan dari komodo tuh beracun. Sesudah ada mengusir, mereka pun melanjutkan perjalanan. Pas menelusuri sungai, tiba-tiba sekawanan komodo datang lagi dan membuat mereka harus terpisah. Terus Ryota yang sedang menggendong Himiko berpikir kalau Kiyoshi ninggalin mereka berdua. Soalnya perbekalan serta semua bom ada di sana. Saat salah satu komodo ingin menyerang Ryota, Kiyoshi muncul buat bantu. Setelahnya mereka menemukan sebuah tempat untuk berlindung. Namun mereka masih diikuti oleh para komodo. Sayangnya tempat tersebut harus naik tangga dulu. Apalagi agak susah nih, soalnya harus ngegendong Himiko. Ryota pun yang sudah mulai gila malah mendapatkan ide. Dengan dibantu angin laut, Ryota menggunakan bom milik Himiko yaitu poison agar komodo-komodo itu mati satu persatu. Dan pas banget si beban abis itu langsung sadar. Ya baru aja ngaso dikit, tiba-tiba Kiyoshi merasakan sakit di kakinya lagi, serta meriang karena gigitan komodo. Ryota pun mencoba ngolesin alkohol sambil dibantu oleh Himiko. Walaupun Tuchiwi ogah-ogahan soalnya trauma disentuh cowok. Kemudian sesudahnya Ryota mengatakan masih mencurigai Himiko karena lengah sedikit aja Himiko bisa mendapatkan 8 pecahan kaca dari membunuh mereka berdua. Tiba-tiba terdengar sinyal radar lagi yang menandakan ada orang lain di sekitar mereka. Himiko awalnya akan pergi karena sudah ketahuan posisinya dan gak mau ngerugiin yang lain. Cuma Ryota sebagai lelaki sejati kembali akan mencoba mengalihkan perhatian. Di dalam hutan, pas Ryota mencoba melacak orangnya, tiba-tiba muncul Masashi yang langsung menyerang. Ryota juga kali ini mengajak Masashi buat bekerja sama, namun ditolak. Lalu datang rekan setimnya bernama Souichi. Di situ akhirnya Ryota disandra dan bom-bomnya diambil. Namun gak butuh waktu lama, Ryota berhasil lepas menggunakan alat listrik milik Himiko. Di base camp dikira udah aman, ternyata Ryota diikuti oleh Masashi. Soalnya Masashi ini mantan tentara bayaran, jadi soal beginian mah gampang bet buat dia. Sebelum Ryota diserang, Kiyoshi nyoba untuk backup, tapi sayangnya jari tangan kirinya harus hilang. Dan di situ Ryota ditendang hingga jatuh. Untungnya doi masih nyangkut tuh di pohon, jadi selamat lah. Saat kembali ke sana, Ryota melihat kalau Masashi serta Himiko udah nggak ada, cuma tinggal Kiyoshi aja. Pas lagi merasa bersalah, Ryota nggak sengaja menemukan HP milik Himiko, yang dimana pas dicek, akhirnya Ryota tahu kemungkinan Himiko adalah pemain betum yang dia nikahin. By the way, di dalam gamenya emang bisa nikah. Setelah sadar, Ryota memutuskan buat menolong Himiko. Di situ sempat bimbang karena Kiyoshi juga nggak mau ditinggalin. Soalnya pendarahannya udah parah kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuma tetap Ryota memilih bakal pergi ke Himiko. Kemudian sekian berpindah, Ryota sudah sampai di gedung terbengkalai tempat Himiko disekap. Dan dia pun berhasil menemukan Himiko. Di sini pas ditanya oleh Ryota tentang game betum, Himiko pura-pura nggak tahu aja. Tapi dia tahu tentang Ryota yang sebagai top global. Mereka berdua pun mencoba keluar dari sana sambil dilempar-lempar bom oleh Souichi. Terus Souichi berhasil dikalahkan lewat strategi dari Ryota. Namun Himiko seperti biasa, beban. Malah bisa ditangkap lagi oleh Masashi. Mau nggak mau Ryota harus buy one dengan tuh orang. Tentu ya pasti kalah lah, wong mantan tentara bayaran kok. Cuma Himiko bisa memasang bom poisonnya ke badan dari Masashi, sehingga mereka berdua ada kesempatan buat kabur. Nah gitu dong, guna dikit. Sesudah sampai di pintu keluar, sayangnya pintu tersebut kekunci. Dan Ryota berinisiatif nyoba lewat atas. Sebelum berhasil menarik Himiko, Masashi ternyata masih hidup. Kemudian Ryota melempar bom timernya yang gak disangka oleh Masashi bakal meledak cepat.
Akhirnya Masashi bisa dikalahkan. Lanjut, malamnya sesudah mengecek keadaan, mereka berdua harus beristirahat di sana dulu karena takutnya dikejar-kejar Komodo lagi. Saat agak tengah malam, Himiko dikejutkan oleh seseorang yang muncul, pas banget nompo di mukanya. Mereka berdua pun berpencar untuk mencari orang tersebut, siapa tahu pemain juga. Ryota akhirnya sampai di ruangan yang emang sengaja ditinggalin, dan bener aja hanya jebakan doang. Untungnya dengan refleks bosku, Ryota berhasil melumpuhkannya. Sesudah orang itu sadar, dia ini seperti agak trauma juga dengan cowok. Makanya Ryota sampai diusir, dan Himiko meminta biar dia aja yang ngobrol. Nah, mbak-mbaknya bernama Murasaki Shiki. Dia sudah berada di pulau ini sekitar 6 bulanan lah. Terus dia juga merupakan pemain dari game sebelumnya. Terus meminta agar Himiko jangan terlalu percaya banget sama cowok. Karena pengalamannya dia sempat dihianati beberapa kali sampai tangan kirinya harus hilang. Ya namun Himiko udah terlanjur percaya sama Ryota, jadi nggak bisa gitu. Tapi ujian sesungguhnya nanti jika kepingan kaca sudah terkumpul 6, akan kelihatan tuh watak aslinya. Bener-bener setia sama tim gak nih? Setelahnya Himiko memberi informasi tentang percakapannya dengan Mbak Shiki tadi. Dan Ryota mempunyai strategi jika semua serpian kaca sudah komplit, pasti ada helikopter penjemput. Nah di situ mereka bakal bajak, terus membawa semua orang yang masih survive pergi dari pulau ini. Sekian berpindah kembali di base camp, Ryota serta Himiko melihat Kiyoshi sedang bersama dengan dokter bernama Masahito. Di sini mereka gak nyadar ya kalau Masahito adalah orang yang mengkhianati Mbak Shiki. Entah gimana dia bisa kembali ke pulau ini lagi. Karena merasa gak ada yang aneh, Ryota langsung mengajaknya kerjasama sambil memberitahu rencana dan kepingan kaca yang mereka punya. Tentu setelah mendengarnya, Masahito dengan mode ngibul tanpa basa-basi menerima aja. Rezeki hitungannya buat dia. Lalu pesawat airdrop kembali muncul untuk menjatuhkan suplai lagi. Di sini Masahito mempunyai ide yaitu mengajak Ryota serta Himiko buat mengambil suplai itu bareng-bareng. Mereka bertiga pun bakal bersaing dengan 3 tim yang masing-masing terdapat 2 orang. Ada seorang pemain yaitu bernama Oda yang paling semangat ngejarnya bareng Ryota. Singkat aja, Ryota sedang berada di tepi pantai untuk mengecek keadaan. Kemudian ada seorang pemain lagi yang keluar dan seperti kasus sebelumnya, pemain tersebut harus meningsoi terkena jebakan yang dibuat oleh Oda. Sebelum membawa semuanya, Ryota mencoba mengancam Oda. Di sini dia agak bingung karena si Oda kok tiba-tiba nurut, nggak ada protes sama sekali. Awalnya Ryota berpikir kalau Oda sudah memasang jebakan di mana-mana karena tipu bomnya itu bisa dikendalikan setelah mau meledaknya kapan. Lalu Ryota demi nyobain bener apa enggak dugaannya langsung menuju ke arah supply. Terus bener aja Oda mengaktifkan bomnya dan membuat dia tak pede kalau Ryota udah meningsoi. Namun apalah daya, tidak semudah itu Ferguson, top global dikalahin. Ternyata Ryota lebih pintar ngatur strateginya sehingga dia nggak terkena dampak dari ledakan tadi. Battle pun terjadi sampai pada akhirnya Ryota memilih nyerah aja koper supply-nya diambil. By the way, sebelum pergi Oda rupanya kenal dengan Ryota. Cuma Ryotanya sendiri lupa siapa nih, sok kenal. Sesudah kembali ke base camp, Ryota sedikit demi sedikit mulai ingat kalau Oda dulu adalah teman dekatnya pas masih SMA. Tapi berbeda nasib yang dimana Oda ini dulunya orang populer di sekolahnya, sedangkan Ryota ya biasa aja. Di suatu hari Ryota membocorkan kalau dia suka dengan teman sekelasnya bernama Aiko. Di situ Oda mencoba memotivasi Ryota agar segera nembak langsung daripada diambil orang. Cuma ya karena emang Ryota ini udah nolep dari dulu, jadinya nggak berani ngungkapin. Besoknya Ryota terkejut karena tiba-tiba si Aiko nangis. Dia pun mencoba menanyakan apa yang terjadi kepada Oda. Dan kampret banget, ternyata si Oda sudah nyicipin Aiko. Katanya mau gimana lagi, si Aiko-nya aja suka sama dia. Lalu Ryota yang mendengar itu langsung memborbardir dengan tampulan 500 tak. Akibatnya Ryota serta Oda mendapatkan skor. Namun gak berselang lama Oda keluar dari sekolah. Kita kembali ke waktu sekarang di mana mereka bertiga pergi mencari obat buat Kiyoshi. Tapi demi menjaga privasi Mbak Shiki, mereka memutuskan untuk berpencar. Setelah cukup lama mencari, Ryota bertemu dengan Masahito kembali. Di situ dia diminta untuk membawakan barangnya tuh orang, dan Ryota mau-mau aja. Pas mengecek radar, Ryota sempat bingung kenapa Himiko malah lari-larian. Ternyata Himiko pengen memberitahu kalau koper yang dipegang oleh Ryota di dalamnya ada sebuah bom yang dipasang oleh Masahito. Karena rencananya sudah ketahuan, membuat Masahito mau mencet tombolnya. Ledakan pun terjadi dan mereka mengira Ryota udah meningsoi. Kemudian Masahito bakal mencoba ngebunuh Himiko biar dia bisa mendapatkan kepingan kaca berikutnya. Cuma Mbak Shiki muncul dan mengecrot menggunakan aritnya. Terus Shiki membawa Himiko ke tempat yang aman. Tapi Masahito telah memasang beberapa bom di tempat itu sehingga mereka berdua susah untuk kabur. Akhirnya terjadi bayuan antara Shiki serta Masahito. Awalnya Shiki berhasil buat memojokkan tuh orang. Namun dia lupa kalau Masahito jago gimmick.
Alhasil Shiki terpancing dan terkena bom. Himiko yang melihat hal itu niatnya pengen kabur, cuma sayangnya gara-gara bom tadi membuat jalan keluarnya tertutup. Masahito yang mempunyai kesempatan langsung melempar bom milik Ryota. Tapi pas terkena Himiko, bom itu nggak meledak. Saat nyoba ngecek pakai radar, Masahito malah melihat kalau Ryota masih hidup. Flashback, sebelum kopernya meledak, Ryota sempat buat bersembunyi di suatu ruangan gitu. Masahito pun memilih kabur dulu karena dia mempunyai rencana lain. Sesudah Ryota berada di jangkauan bomnya, tiba-tiba pas diaktifin, suara bom tersebut ada di dekat Masahito. Ternyata Ryota sudah tahu rencana tuh orang, jadinya dipindahin ke sana bomnya. Alhasil Masahito terkena bom sendiri dan langsung sekarat. Sebelum di finishing, Basiki muncul buat membalaskan dendamnya. Cuma ujung-ujungnya nggak bisa, soalnya mungkin teringat masa lalu lah. Sekian berpindah, Ryota sama Himiko mencoba mengambil kepingan kaca dari mayit yang mereka berhasil kalahkan. Tapi pas dilihat kok semuanya nggak ada gitu, dan diambil sama orang. Setelah tahu, mereka pun pulang ke base camp. Namun saat sampai di sana, mereka malah diserang oleh bom milik Kiyoshi. Dikira bomnya lagi ngincer Komodo kan? Cuma kalau diperhatiin lagi, bom itu malah mengarah ke Ryota. Karena bom ini single target, jadinya Ryota harus kabur biar Himiko nggak terkena dampaknya. Bom pertama berhasil dibuat rusak, serta bom kedua juga. Namun sayangnya dikarenakan jaraknya terlalu dekat, membuat bomnya meledak. Terus kakinya si Ryota terluka cukup parah. Di situ Ryota menyesal karena telah meninggalkan Kiyoshi terus, sehingga Kiyoshi jadi berkhianat. Nah, saat bom ketiga hampir sampai, Himiko pede mengambil bom tersebut. Soalnya bom ini mekanismenya mirip sama yang di game Bedroom. Setelah melihat itu, Ryota yakin kalau Himiko adalah Himiko yang ia nikahin di game. Pas bom berikutnya kembali datang, Ryota nyadar jika bom tersebut kali ini mengarah ke Himiko. Jadinya gantian Ryota yang menangkap bom itu. Di sisi berbeda, Kiyoshi akhirnya kabur soalnya posisinya telah ketahuan oleh mereka berdua. Ryota yang mengejarnya pun gak ada niat dendam sama sekali. Malahan pengen minta maaf karena ninggalin Kiyoshi cukup lama. Di sini Kiyoshi yang mendengarnya mulai tersadar akan hal itu. Gara-gara halusinasi, dia sampai berbuat begini. Sayangnya tiba-tiba muncul sekawanan Komodo di sekitar Kiyoshi. Akhirnya dikarenakan gak ada jalan lain, membuat Kiyoshi memutuskan buat bundir sambil menyesal akan perbuatannya. Daripada dimakan Komodo kan. Lalu mereka berdua yang melihatnya gak percaya Kiyoshi ninggalin mereka. Padahal udah janji bakal pulang sama-sama. Lanjut. Malamnya Ryota yang lagi menyesal karena Kiyoshi meningsoy pengen balik aja, soalnya gak kuat berada di pulau ini. Tiba-tiba Himiko ngomong kalau Ryota telah mengumpulkan 8 kepingan kaca. Di sini Himiko menawarkan diri agar berkorban biar Ryota bisa pulang. Tentu Ryota nolak dong, emang aing cowok apaan gitu. Terus istilah katanya Ryota nih nembak, cuma beda arti ya. Soalnya dia tahu kan kalau Himiko ini yang dikenal dalam game. Mereka pun akhirnya nyosor-nyosoran. Tapi sebelum ngobrak-abrik, Ryota nyadar kalau Himiko masih trauma sama cowok. Dan dia juga bisa mengontrol imannya karena nggak mau lah ngikutin jejak ninjanya si Oda. Pengen berubah gitu. Serta berusaha keluar dari pulau ini bareng Himiko. Sesudahnya di sisi berbeda, memperlihatkan Takanohashi memerintahkan anak buahnya buat ke pulau tempat Ryota sama yang lain berada. Dikarenakan ada kesalahan teknis di sana. Ternyata Ryota ini ada orang dalam. Kemungkinan kesalahan teknis tadi diakibatkan oleh nih orang. Terus dikasih lihat juga beberapa karakter yang masih hidup dan bakal menjadi lawan dari Ryota serta Himiko selanjutnya. Jadi sampai sini cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita dari animenya. Dan ya betul sekali, nggak gantung ya guys ya. Pas aku cek di artikel-artikel lain, emang kelanjutan dari anime ini masih belum ketahuan. Udah hampir genap 12 tahun nih. Tapi ya sudahlah, move on aja seperti kita move on darinya. Anjas, mahal. Bagi kalian yang mau request anime ataupun film animasi, bisa tulis saja di kolom komentar atau DM Instagram admin1. Insya Allah aku bakal turutin. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara seperti biasa. Bujang.